berhentikan itu jauh. Kita sama-sama profesional. Mas, kalau profesional bukan seperti itu, Bos. Anggota polisi ini kesal setelah ditabrak oleh seorang pengendara mobil saat ia bertugas di Jalan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang kemarin. Melanggar apa sih? Makanya berhenti dulu. Kalau udah tahu ya kan, kamu pelanggarannya kan nggak tahu kok. Apa pelanggaran? Makanya berhenti saat diberhentikan. Oke, itu lebih baik. Apa? Atau sampai tabrak kena opong. Sebelumnya bersama rekannya polisi ini berusaha menghentikan pengendara saat melaju di jalan. Merasa tak melanggar rambu lalu lintas, pengendara yang mengaku dokter ini terus melaju bahkan menabrak polisi. Tidak mati jauh, tapi kenapa kok malah tabrak? Saya juga belum tahu, masih kita tanyakan dulu masalah ada permasalahan apa gitu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi dibawa ke Polsek Wonokromo. Aksi terobos dan putar balik pengendara sepeda motor terjadi saat petugas Satuan Lalu Lintas menggelar razia di Jalan Non-Tol Kasablanka, Jakarta Pusat Minggu dini hari kemarin. Razia ini dilakukan lantaran masih ada pengendara sepeda motor yang melintas di jalan ini pada malam hari. Banyak sekali warga masyarakat yang kurang paham jalan mana yang dilintasi. Mungkin seperti yang Mas lihat sendiri tadi, banyak sekali masyarakat yang kendaraan roda 2 melewati jalan layang, padahal itu adalah sangat berbahaya bagi beliaunya. Jalan Non-Tol Kasablanka memang tidak boleh dilalui oleh sepeda motor. Dikutip dari cnnindonesia.com, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, sepeda motor dilarang masuk jalan ini untuk menghindari kondisi satu jalan dilalui beragam kendaraan. Jika kondisi itu terjadi, dikhawatirkan bisa terjadi kecelakaan lalu lintas lantaran lebar jalan yang tidak memadai. Posisi jalan yang tinggi dari permukaan tanah juga berbahaya untuk keselamatan pengendara sepeda motor. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Senang sekali ya kita kemarin melihat bahwa gelaran MotoGP Mandalika berhasil sukses meskipun ya Marc Marquez terpaksa harus tidak mengikuti karena mengalami cedera kan. Padahal itu yang paling ditunggu-tunggu ya, meskipun fansnya banyak yang kecewa, tapi fansnya juga lebih banyak yang mendukung untuk kesehatannya Marquez gitu ya, supaya nanti di seri berikutnya bisa tampil maksimal. Betul, dan yang berhasil menggantikan Marquez adalah sang pawang hujan. Akhirnya jadi viral di mana-mana kan? Keren sang pawang hujan ya, trending di Twitter, kemudian di Instagram juga semua orang membahas si pawang hujan. Nanti kita ada beritanya juga soal Mbak ya. Rara ini. Iya. Gitu. Oke, hari ini Good Morning kembali bersama saya Anita Mae. Dan saya Alfian Raharjo. Kita mulai Good Morning dari sekarang. Selanjutnya di Good Morning, ini ada seorang pengendara mobil yang dihakimi massa setelah menabrak sejumlah kendaraan di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mobil itu akhirnya berhenti setelah menabrak mobil lainnya. Sementara itu di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, sebuah minibus hilang kendali hingga terjun ke dasar sungai. Warga dibantu tim SAR mengevakuasi para penumpang, salah satunya yang terjebak di dalam mobil dengan arus yang deras. Pria lanjut usia ini diamankan polisi dari amukan massa usai menabrak sejumlah kendaraan di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga mengejar mobil penabrak dan menghakimi sopir yang diduga dipengaruhi minuman tuak. Di sana, udah nabrak orang, simpang sana, terus dong, terus nabrak sana, lagi depan. Tapi dia nggak mau berhenti, dia apa? Laju terus. Ada korban bang? Korban inilah tadi. Bukan mobil ini. Korban banyak. Oh. Polisi yang datang langsung menangkap sang sopir yang mengalami luka-luka. Sementara sejumlah pengendara yang terkena tabrak kini dirawat di rumah sakit terdekat. Sebuah minibus yang melaju dari arah Makassar hilang kendali hingga terjun ke sungai di Kelurahan Salubarani, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pada Minggu siang, warga dibantu petugas mengevakuasi para penumpang. Dari 7 orang, 5 berhasil diselamatkan dari atas mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 2 penumpang lainnya tenggelam bersama badan mobil. 5 orang di atas mobil Pak ya?
Jadi pas kami itu memeriksa tapi kendala dengan arus. Nah, setelah kami pecahkan kaca. Nah, setelah itu kami masukkan kaki. Ternyata ada korban di dalam. Sehingga kami pelan-pelan tarik pakai tali. Satu orang korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu korban lainnya masih dalam proses pencarian. Kapolsek Mengkendek AKP Yohanes Mundu mengatakan bahwa kecelakaan tunggal ini terjadi diduga akibat sopir mengantuk. Tim Liputan, CNN Indonesia. Seorang ibu di Brebes, Jawa Tengah menganiaya 3 anak kandungnya. 1 diantaranya tewas dengan luka sayat di bagian leher. Sementara di Jakarta, seorang remaja menjadi korban penusukan saat hendak melerai perkelahian antara 2 tukang jagal. Salah seorang diantaranya dalam pengaruh minuman keras. Seorang ibu warga Duku Sokawera, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tega menganiaya 3 anaknya yang masing-masing berusia 10 tahun, 7 tahun, dan 5 tahun. Akibat penganiayaan ini, anak nomor 2 tewas, sedangkan 2 bocah lainnya mengalami luka parah. Tubuh 2 bocah tersebut dipenuhi luka sayat. Penganiayaan ini terjadi pada Minggu pagi usai sholat subuh. Peristiwa itu diketahui pertama oleh bibi pelaku. Ia mendengar teriakan dari dalam kamar yang ditempati oleh tersangka bersama ketiga anaknya. Wanita itu kemudian berusaha membuka pintu kamar, namun pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Tidak lama seorang warga datang dan keduanya berusaha membuka paksa pintu. Saat pintu dibuka, 3 bocah dalam kondisi luka dan berlumuran darah. Itu saya keluar habis sholat, keluarin motor, terus saya dengar ribut-ribut itu. Kan orang jerit, akhirnya biasa gitu kan, berantem biasa. Saya ke situ taunya gedung-gedung itu ada yang anak kecil satu yang jerit-jerit itu. Terus saya bantu masuk, saya dobrak. 2 bocah yang mengalami luka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Leher bagian kiri sini kurang lebih 12 cm panjangnya. Dengan kedalamannya 5 cm. Udah itu aja sih yang luka. Enggak ada luka lain, Pak? Enggak ada. Untuk yang 2 anaknya, Mas? Yang 2 anak, balita itu apa ya? Yang 2 anak di leher juga. Di leher sama rahang. Dagu sama balita dada. sama yang kurang. Dada sebelah kiri. Polisi langsung menangkap tersangka pembunuhan, berikut barang bukti pisau cutter dan pakaian korban. Polisi menduga tersangka mengalami depresi. Untuk motif pelaku masih kita dalam proses penyelidikan, karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Hendak melerai perkelahian antara 2 tukang jagal, seorang remaja warga Kelurahan Palmeria, Matraman, Jakarta Timur justru menjadi korban penusukan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari di rumah pemotongan hewan. 1 tukang jagal yang dalam pengaruh minuman keras mengambil pisau daging kemudian menusuk korban. Korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan untuk mendapatkan pertolongan medis. Tim Liputan, CNN Indonesia. Tahu nggak sih kalau ternyata jajanan ala Korea itu diprediksi tidak akan cepat surut. Nah, bagi Anda pecinta Hallyu ingin buka usaha berkaitan dengan negeri ginseng, informasi kami hadirkan di Good Morning. Iya, usai jeda kami memiliki sejumlah kisah yang menginspirasi dari para pebisnis makanan Hallyu ini.